Azab untuk pasukan Israel yang telah memblokir azan di Masjid Al-Aqsa. Pasukan pendudukan Israel memblokir azan sholat maghrib di Masjid Al-Aqsa atau Al-Quds Yerusalem Timur yang diduduki. Tempat ibadah tersuci ketiga umat Islam itu menurut sumber-sumber lokal seperti kutip Wafa. Tindakan Israel dilakukan hanya beberapa jam setelah pemukim ekstremis Israel diizinkan masuk ke tempat suci oleh polisi Israel untuk merayakan peringatan pendudukan dan juga aneksasi Israel atas Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 1967. Ribuan pemukim juga mengambil bagian dalam apa yang disebut pawai pengibaran bendera melalui kota tua Yerusalem. Toko-toko di kota tua diperintahkan untuk tutup pada hari itu agar akses yang bebas dan mudah bagi para pemukim ke kota tua selama pawai dan menghindari gesekan antara warga Palestina dan juga para pemukim. Sementara itu alasan suara azan bising dan mengganggu orang yang mendengarnya juga menjadi alasan bagi rezim Zionis. Israel juga menyiapkan rancangan undang-undang larangan azan menggunakan pengeras suara di Palestina. Kini dikabarkan Israel kalang kabut dilanda sebuah ledakan hebat. Api pun mengepung kota Haifa, membuat wajah kota pelabuhan itu jadi membara. Sedikitnya 12 komplek perumahan telah menjadi korban dari keganasan api akibat ledakan tersebut. Belum diketahui secara pasti berapa kerugian material akibat kebakaran mengerikan itu. Channel 12 Israel melaporkan tak kurang dari 60.000 warga melarikan diri dari rumahnya di daerah Haifa. Bahkan dikabarkan Israel meminta bantuan sejumlah negara, di antaranya adalah Italia dan juga Kroasia. Diperkirakan ratusan titik yang menjadi pusat ledakan tersebut telah merembet ke area terbuka lainnya. Ledakan itu menyebabkan kebakaran yang meliputi wilayah perbukitan Yerusalem dekat dengan Zikron, Yakov, yang menyebabkan banyak rumah dilaporkan ludes oleh lahapan api, juga melahap beberapa hektar hutan. Lalu beberapa sekolah di Modilin telah ditutup. Selain itu, jalan di Kil Hachores, Dotan Valley dan juga Yerpelek telah ditutup. Pemerintah Israel mengalami kepanikan luar biasa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaksa meminta bantuan negara tetangga lainnya untuk melakukan pencegahan kebakaran yang lebih luas. Semenjak DKPBB dipimpin Rusia, kini makin tegas Israel ditindak dan hukuman ini bikin rezim Zionis diambang kehancuran. Mengejutkan, rezim Zionis mulai panas dingin ketika akhirnya dalam sidang PBB Israel secara sah dan resmi diminta pertanggungjawabannya dalam kerusuhan dan penindasan yang dilakukan pada warga Palestina dan pendudukan resmi di sana. Keputusan PBB ditolak keras para pemimpin Israel hingga menciptakan chaos. Namun sidang yang diakhiri perwakilan banyak negara ini mendukung keputusan DKPBB untuk segera memproses Israel. Di sisi lain, agar pakar PBB menyatakan komunitas internasional harus mengambil tindakan untuk menghentikan penghancuran dan penyegelan perumahan yang sistematis dan disengaja, pemindahan sewenang-wenang serta pengusiran paksa orang-orang Palestina di tepi barat yang diduduki. Pakar PBB yang memberikan pelaporannya yaitu Francesca Albanese, pelapor khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. Balakrishnan Raja Gopal, pelapor khusus tentang hak atas perumahan yang layak
dan Paula Gaviria Betancur, pelapor khusus untuk HAM pengungsi internal. Sebagaimana dilaporkan kantor berita Wafa, pada Januari 2023 saja, otoritas Israel dilaporkan menghancurkan 132 bangunan Palestina di 38 komunitas di tepi barat yang diduduki, termasuk 34 perumahan dan 15 bangunan yang didanai negara donor. Angka ini mewakili peningkatan 135% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, termasuk 5 penghancuran bangunan sebagai hukuman tanpa pengadilan. Para pakar PBB telah berulang kali menyampaikan keprihatinan kepada otoritas pendudukan Israel tentang masalah ini. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang diterima dari entitas Zionis itu. Para pakar PBB menyimpulkan penghancuran sistematis rumah-rumah Palestina, pembangunan pemukiman ilegal Israel, dan penolakan sistematis izin bangunan bagi warga Palestina di tepi barat yang diduduki sama dengan domisida. Para ahli menegaskan kembali keprihatinan mereka atas situasi di masa Feriata, di mana lebih dari 1.100 warga Palestina berada dalam risiko penggusuran paksa, pemindahan sewenang-wenang dan penghancuran rumah, mata pencarian, sumber air, dan struktur sanitasi mereka. Pada November 2022, otoritas Israel menghancurkan sekolah yang didanai donor di SV Al-Fauqa. 4 sekolah lain di daerah itu berada di bawah pemerintahan pembongkaran. Serangan langsung terhadap rumah, sekolah, mata pencarian, dan sumber air rakyat Palestina tidak lain adalah upaya Israel untuk membatasi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mengancam keberadaan mereka, kata para pakar PBB itu. Menurut mereka, taktik Israel yang secara paksa menggusur dan mengusir penduduk Palestina tampaknya tidak memiliki batas. Di Yerusalem Timur yang diduduki, puluhan keluarga Palestina juga menghadapi risiko pengusiran paksa dan pemindahan karena zonasi diskriminatif dan rezim perencanaan yang mendukung perluasan permukiman Israel. Tindakan yang ilegal menurut hukum internasional dan sama dengan kejahatan perang. Para ahli juga menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya praktek penggusuran dan penghancuran, pencabutan dokumen identitas, hak kewarganegaraan dan kependudukan, serta tunjangan jaminan sosial. Aturan hukum harus menang melawan tindakan kekerasan. Penyegelan rumah, penghancuran rumah mereka adalah tindakan yang tidak menghormati norma hak asasi manusia internasional dan supremasi hukum. Tindakan semacam itu dilarang keras berdasarkan hukum internasional, kata para ahli.